Oke, kembali lagi. Kita pada kesempatan kali ini akan membicarakan berkenaan dengan kejadian beberapa akhir ya, yang melanda negara kita, Indonesia. Tentunya kita akan bicarakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di wilayah negara Republik Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan banjir yang beberapa bulan ini banyak sekali melanda kawasan ya, baik di kabupaten maupun kota ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya kita masih teringat ya, di pertengahan Januari publik dihebohkan gitu ya dengan beberapa kejadian banjir khususnya di Kalimantan Selatan gitu ya. Kita bisa melihat ya, di media-media elektronik maupun di media-media massa yang banyak sekali memberitakan berkenaan dengan kondisi banjir di Kalimantan Selatan ini. Tentunya sangat mengkhawatirkan ya, di beberapa daerah yang mungkin ya jarang sekali terjadi banjir, tapi beberapa akhir-akhir ini kita mendengar kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Bahkan beberapa orang atau masyarakat di sana mengatakan adalah ini banjir terburuk ya yang pernah melanda di kawasan di Kalimantan Selatan. Tentunya kita akan membahas tidak spesifik di wilayah-wilayah tertentu, tapi kita akan lebih membahas beberapa faktor sebetulnya berkenaan dengan penyebab terjadinya banjir secara khusus ya, baik di kabupaten, kota di Indonesia ya. Oke, banjir tentunya menjadi persoalan yang sangat sering kali diperbincangkan ya, utamanya di musim-musim atau bulan-bulan yang intensitas curah hujannya cukup tinggi. Sejak awal ya di tahun 2021 sudah diperingatkan, bahkan di sebelum itu di medio Oktober November di 2020 juga sudah diingatkan tentang bahaya ya di beberapa daerah berkenaan dengan musim penghujan yang akan terjadi di Indonesia. Tentunya banjir bukan persoalan baru ya bagi daerah-daerah baik kabupaten kota yang sering begitu ya, utamanya yang berkenaan dengan karakteristik wilayahnya yang berada di delta sungai atau di wilayah pesisir. Salah satunya tentunya Jakarta yang hampir selalu menjadi sorotan setiap kali terjadi banjir di wilayah mereka. Tentunya hal ini begitu ya mengindikasikan ya semakin banyak tempat-tempat di Jakarta ya yang sebetulnya kalau kita bicara masalah sejarah di Jakarta begitu ya, ada beberapa daerah yang mungkin ada sebutan dengan rawa begitu. Ini kan menjadi hal yang menarik begitu ya berkenaan dengan karakteristik wilayahnya yang kemudian saat ini sudah berubah dengan sangat luar biasa ya menjadi kawasan-kawasan terbangun. Tentunya itu jadi sebuah resiko ya dari ibu kota yang kemudian harus menopang ya berbagai aktivitas masyarakat yang kemudian banyak yang tinggal di wilayah Jakarta. Tentunya penyebab banjir banyak kalangan menyebutkan tidak tunggal atau tidak hanya satu penyebab begitu ya. Termasuk juga ya dengan solusi-solusi yang sebetulnya bisa ditawarkan begitu, tentunya menggunakan banyak-banyak alternatif. Bahkan banyak peneliti maupun pakar ya yang sudah membahas sebetulnya mulai dari bentuk-bentuk kajian ilmiah, diskusi publik, bahkan tulisan-tulisan argumentasi-argumentasi di berbagai media yang sudah banyak ya disajikan untuk mendukung ya pembahasan-pembahasan yang kemudian akan menjadi alternatif untuk menghindari terjadinya banjir di berbagai wilayah. Tentunya begitu, kita bisa melihat di beberapa wilayah yang menjadi langganan banjir, misalnya Jakarta, kemudian Depok, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya. Tentunya dari tahun ke tahun sudah ada alternatif-alternatif untuk penanganan banjir ya. Tentunya ada juga
kerjasama antar stakeholder terkait, yaitu pimpinan kabupaten maupun kota untuk menangani hal-hal ini agar setiap tahun tidak terjadi banjir yang seringkali jadi langganan di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian beberapa dekade terakhir tentunya ya tingginya curah hujan ini selalu menjadi apa istilahnya kambing hitam atau dituding sebagai penyebab banjir utama. Tentunya solusi berkenaan dengan banjir yang ada begitu ya. Banyak sebetulnya orang mengatakan, bahkan pakar, termasuk saya juga melihat bahwa dominasi dari pembangunan yang beragam infrastruktur kemudian untuk menampung dan mengalirkan air hujan ini tentunya harus kemudian menjadi prioritas-prioritas yang harus ya dilakukan oleh berbagai pihak. Ya. Tentunya banyak penelitian juga yang membuktikan bahwa dampak alih fungsi lahan ya justru ya ini malah menjadi peran yang paling utama dalam penyebab terjadinya banjir baik di tingkat lokal maupun di tingkat regional. Ya. Banyak tentunya yang menuding bahwa alih fungsi lahan ya lebih berperan ya dibandingkan persoalan-persoalan tadi berkenaan dengan perubahan iklim misalnya ya, tentunya berkenaan dengan tingginya curah hujan ya, peningkatan luapan air dan tentunya ya permasalahan yang juga tidak kalah penting berkenaan dengan sedimentasi sungai ya, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki langganan banjir seperti Jakarta ya, Bogor, kemudian Depok, Bekasi dan sebagainya, dan di beberapa kota-kota lain. Ya, permasalahan yang akan menjadi prioritas sebetulnya tentang sebetulnya bagaimana ya, pengendalian alih fungsi lahan ini ya, ini bisa dilaksanakan dalam rangka untuk ya memberikan alternatif penanganan untuk mengatasi persoalan banjir ya. Karena beberapa menyebutkan bahwa selama ini berkenaan dengan itu sudah dilaksanakan, namun secara konsep, secara tujuan ya, dan hasil tentunya belum maksimal gitu ya. Misalnya kita lihat begitu ya, tentang bagaimana kawasan ekosistem perkotaan ya kemudian kita melihat diubah ya menjadi hutan ya. Sayangnya hutan dalam hal ini adalah hutan beton ya, yang sebetulnya ya ujung-ujungnya mereka berkenaan dengan itu dalam rangka untuk mengejar pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian kita bisa melihat beberapa kawasan resapan air ya di hutan di wilayah atas, dalam hal ini di wilayah hulu begitu ya, menjadi atau berubah ya menjadi lahan-lahan pertanian, bahkan begitu ya menjadi kawasan-kawasan yang kemudian eksklusif begitu ya, area-area wisata dan sebagainya. Tentunya ini menjadi persoalan serius ya tentang bagaimana sebetulnya regulasi mengatur berkenaan dengan hal ini. Oke, kemudian kita ambilkan misalnya ya contohnya misalnya beberapa berkenaan dengan hal itu ya, kita pasti akan lari begitu membicarakan tentang rencana tata ruang ya, RTR ya, yang merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk mengatasi berkenaan dengan pengendalian alih fungsi lahan ya. Namun ya kita bisa melihat sekarang rencana tata ruang wilayah ya justru seringkali dilaksanakan atau bahkan disusun, didokumentasikan begitu ya, hanya untuk sekedar kemudian mengabaikan hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran tata ruang. Nah, ini kan jadi sebetulnya menjadi persoalan yang serius ya tentang bagaimana kemudian ya ini kan dijadikan sebagai apa istilahnya dokumen politis ya yang kemudian disahkan oleh lembaga yang berkenaan dengan legislatif ya, artinya dalam hal ini dokumen ini ya sebagai begitu ya instrumen yang kemudian sangat-sangat kental dengan beragam kepentingan yang ada di sana. Ini jadi hal yang apa namanya pelik begitu ya untuk kemudian dipahami, diselesaikan, bahkan bisa direpresentasikan secara maksimal berkenaan dengan fungsi dari peraturan ini gitu.
Oke, kemudian kita bisa melihat tentang sebetulnya begitu ya, aturan dan pedoman yang sudah dibuat oleh pemerintah dan dengan segala prosedur penyusunan dan sebagainya begitu kan. Sebetulnya kan tujuannya untuk kemudian ada penetapan regulasi di sana, ada masalah kewenangan di sana, ada masalah kegiatan, anggaran, pengawasan dan tata ruang di sana. Gitu ya. Jadi tentunya sebetulnya harusnya ya indikasinya kita lari ke arah bahwa dokumen-dokumen yang mengatur berkenaan dengan hal itu harusnya mengalihkan begitu persoalan tentang bagaimana banjir ini bisa diselesaikan gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kita bisa melihat contohnya kita bicara di masalah perkotaan. Di kawasan perkotaan ya, manfaat yang sebetulnya yang diperoleh dari kita misalnya bicara masalah ruang terbuka hijau begitu ya. Kita bisa menggunakan pendekatan ini ya dengan secara prosedur yang benar begitu ya untuk mempertimbangkan manfaat atau istilahnya apa manfaat alam gitu ya yang diperoleh dari kemudian adanya pengaturan tentang ruang terbuka hijau ini ya seharusnya begitu seharusnya nih ruang terbuka hijau ini kan ya apa istilahnya berkeadilan berkelanjutan begitu ya. Tapi bahayanya adalah ketika kemudian secara prosedur ada intrik-intrik di sana yang kemudian berubah tuh ya dari yang sebetulnya harusnya berkeadilan berkelanjutan ya menjadi penempatan ruang terbuka hijau ini ya tidak berkeadilan dan bahkan tidak berkelanjutan. Ini jadi persoalan yang penting dan kemudian harus segera diselesaikan. Oke, kemudian kita bisa melihat ya di beberapa kota kabupaten ya terjadi yang namanya krisis ekologi begitu. Istilahnya sekarang orang menyebutnya krisis ekologi sudah di depan mata gitu ya. Pendekatan standar dan prosedur ya dalam perencanaan tata ruang perlu kemudian oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan di dalam hal itu ya perlu dikritisi dan bagaimana kemudian ya bisa menempatkan fungsi-fungsi yang kemudian bisa meletakkan begitu ya hal-hal yang kemudian bisa dimaksimalkan berkenaan dengan hal itu ya pendekatan baru perlu dibangun untuk tentunya menempatkan permasalahan yang sekarang sedang apa istilahnya hot begitulah ya berkenaan dengan isu keadilan sosial dan ekologis begitu ya harus sejajar dengan isu ekonomi. Kita bicara masalah pembangunan berkelanjutan, tentunya di sana ada berkenaan dengan keadilan sosial, ada berkenaan dengan fungsi ekologi, ada berkenaan dengan permasalahan isu-isu ekonomi dan masyarakat. Ya. Tentunya ya ini adalah menjadi apa kontestasi begitu ya tentang bagaimana ide dan gagasan ini begitu ya harus diberi ruang ya untuk kemudian menempatkan begitu ya isu-isu sosial, isu-isu ekologis kemudian harus dilaksanakan dengan baik ya tentunya untuk memberikan kenyamanan, memberikan rasa aman, untuk memberikan hak-hak masyarakat ya untuk berkehidupan ya tentunya itu menjadi hal yang paling harus segera diwujudkan ya tentunya ada dukungan dari pemerintah, kemudian dukungan dari stakeholder termasuk masyarakat sipil pasti harusnya akan berkenaan dengan hal itu untuk ke arah sana. Kemudian kita tentunya tidak akan melepas begitu saja berkenaan dengan partisipasi publik ya sebagai kontrol ya begitu secara ilmiah. Tentunya kehadiran publik ya untuk memberi rasa kuat begitu untuk melalui peningkatan kapasitas. Ya. Tentunya ini akan menjadi koreksi bagi para stakeholder terkait begitu ya tentang bagaimana kemudian keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kemudian akan diambil oleh mereka tentunya harus memberikan rasa keadilan bagi kita semua sebagai masyarakat. Dalam konteks penanganan banjir begitu tentunya gagasan dan ide ini begitu perlu diperluas ya berkenaan dengan tentang bagaimana pemulihan ekosistem ya tentunya hal itu tidak serta-merta bahwa
hal yang demikian diperlukan informasi, kemudian peta mengenai kondisi kita berkenaan dengan jasa ekosistem misalnya begitu ya. Penyusunannya harus tentunya ya berbasis ekoregion misalnya ya, tentunya tidak kemudian terkotak-kotak ya, dibatasi oleh wilayah administrasi. Yang kita lihat kan sekarang bahwa konteksnya begitu ya, kebijakan-kebijakan berkenaan dengan tentang bagaimana penanganan itu begitu ya, masih terkotak-kotak berdasarkan wilayah administrasi ya. Tentunya kita pasti akan mulai begitu ya melihat tentang bagaimana fungsi-fungsi yang bisa berlanjut berkenaan dengan misalnya das ya, daerah aliran sungai di wilayah sekitar gitu ya. Kemudian tentang bagaimana ketersediaan ruang terbuka hijau ini harus kemudian diwujudkan dan sebagainya ya. Tentunya untuk melakukan pemulihan ekosistem ya, salah satunya adalah yang menjadi persoalan paling penting tentang bagaimana pemulihan ekosistem di wilayah hulu ini ya bisa memberikan benefit ya bagi semua kalangan. Tentunya artinya bahwa apabila kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi, tentunya hal-hal berkenaan dengan fungsi-fungsi ekologi kemudian dari mulai wilayah hulu sampai ke wilayah hilir, tentunya itu harus ditempatkan secara proporsional ya. Tentunya ini akan menjadi penyelesaian yang segera harus diselesaikan tentunya untuk mewujudkan begitu ya masyarakat yang mampu begitu ya dihadirkan rasa aman, rasa nyaman ya dalam menjalani segala aktivitas. Tentunya terhindar dari ancaman-ancaman bencana yang dalam hal ini yang berkenaan dengan ancaman bencana hidrometeorologis. Oke, tentunya kita harus bekerja sama ya dengan berbagai stakeholder terkait berkenaan dengan langkah-langkah berkenaan hal itu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Kita akan kembali ke video-video selanjutnya di waktu yang akan datang. Oke, terima kasih.